Oke. Bibir bagian. Ya. Mantap. Oke. Udah di-record ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Bapak Ibu, Bapak-bapaknya, ibunya cuma saya sendiri. Iya. Tiba saatnya kita untuk membahas program yang berdampak pada murid di modul 3.3. Saya dari kemarin teh bingung mau ngusung program apa ya, barangkali Pak Teddy bingung karena yang kalau program kesiswaan yang saya usung teh apa ya? Kayak gitu kalau di SMA 4 mah masih apa ya istilahnya semuanya dikelola oleh guru walaupun ya mungkin kemarin festival budaya juga sama ya dengan SMA 23 ya. Barangkali Pak Teddy punya program yang agak lebih mengerucut ya. Karena yang saya punya program saya asa gede luas gitu, terlalu luas kalau untuk kita kembangkan di tugas ini. Mungkin Pak Teddy punya program atau Pak Kiki? Pak Kiki dulu coba. Saya sambil ambil atunya di linknya di laptop yang satu nih. Oke. Ya. Nah, Pak Kiki terlempar sepertinya. Oh. Sinyalnya. Ya, bagaimana Pak Kiki punya program yang belum punten ya, Bu. Pak. Ya. Abi teh rada nanti kadang persis gitu nya. Jadi rada si handphone diketelingain. Oke, siap. Anu paling ini Bu yang mungkin saya tawarkan mah seperti yang kemarin waktu kita karo call dengan Pak Nanang. Iya. Terkait dengan apa yang sudah saya lakukan sih. Jadi tahun 2018 itu kan saya tuh belajar terkait dengan apa ya animasi lah di 3 dimensi terkait dengan menggambar bangunan gitu kan. Nah saya kaitkan dengan project based learning gitu, tapi basisnya adalah menyelesaikan problem based learning. Jadi menyelesaikan masalah lingkungan. Nah saya menawarkan ke anak-anak dari 5 kelas itu, setiap kelas silakan kelompok kira-kira masalah apa yang harus dibereskan di sekolah kita gitu kan. Nah ini muncullah dari 5 kelas tersebut mengerucut, ada yang ini Pak katanya kita perlu tempat bermain anak, tempat apa dengan segala macam alasannya lah segala macam. Dan akhirnya ada satu lagi yaitu terkait dengan masjid gitu kan. Masjid yang memang perlu direhab gitu. Masa sih katanya sekolah kita jurusan bangunan, arsitek katanya, tapi masjidnya kayak gini. Jadi memang dulu tuh masjidnya kacau lah ya, udah jelek banget dan udah mau rubuh gitu, seperti itu. Sehingga muncullah seperti itu. Nah saya pikir itu kan memunculkan suara siswa ya. Suara siswa bagaimana dengan segala macam alasannya dan akhirnya kita rundingkan dengan seluruh siswa. Oke, kita mau dijadikan proyek tidak? Proyek mau katanya seperti itu. Jadi kita menyepakati itu bersama bahwasannya masjid lah yang akan dijadikan proyek. Nah, baru setelah itu kita lombakan dari kelompok tadi untuk mendesain masjid seperti itu. Sampai ya saat ini sebetulnya masih berjalan tuh. Masih berjalan kepanitiaan masjid dan di luar dari itu memang kita akhirnya membentuk juga komunitas untuk membuat kepanitiaan resmi lah. Di luar dari keinginan sekolah, pokoknya kita membentuk komunitas untuk menjadi kepanitiaan masjid. Ya sampai sekarang alhamdulillah sih, udah 60% pekerjaan walaupun udah berapa tahun ya? 5 tahun, 6 tahun, tapi itu hasil murni karya anak sih. Karya anak, angkatan 2018 itu terkait dengan itu. Paling itu yang saya usulkan sih. Oke. Ya. Keren, Pak Teddy. Ya kalau saya mah begini tentang itu pembelajaran proyek kolaborasi begitu ya. Yang dimaksud di sini itu memang kolaborasi di sini itu memang pembelajaran maksudnya ke kokurikuler bukan intra gitu ya. Ke kurikuler di mana di sini anak-anak sekarang itu kan kalau dibawa belajar di luar teh lebih menikmati ketimbang di kelas mah lebih cenderung nyekel HP-na teh meni hese gitu nya. Iya. Fokusnya teh agak ya gitu. Tapi ketika pembelajaran proyek biasanya mereka lebih kreatif, lebih segala macam lah, pokoknya semuanya muncul gitu ya. Dan ketika merefleksi di pembelajaran juga mereka menyampaikan ya intinya mah pingin kontekstual gitu, dia tuh nggak mau kalau belajar tuh hanya sebatas konsep gitu ya.
Nah, jadi disitulah akhirnya gimana bagusnya coba bikin kayak project atau begitu. Jadi kitanya bisa bermain tapi sambil belajar, tapi ngerti dan memanfaatkan mungkin begitu ya. Nah, akhirnya ya setelah ya pernah di kurikulum cukup lama, jadi nyambung ngobrol dengan teman-teman komunitas belajar juga. Ya udah, kan kita juga sering jalan-jalan gitu ya, pergi kemana kan kalau memang dikoordinir untuk kegiatan rutinitas itu kan lebih bagus gitu ya. Tinggal bagaimana mengkoordinirnya. Yang jelas mah kalau dikaitkan dengan kepentingan hari ini yaitu modul 3.2 3.3 bagaimana gitu ya kita bisa mewujudkan seorang pemimpin murid itu harus betul-betul diorientasikan ke sana gitu ya, bukan kita yang memberi dan mengatur anak, tapi kalau bisa mah ya tadi suaranya didengar, pilihannya diberikan, kemudian tanggung jawabnya juga ditumbuhkan pada anak-anak. Itu kalau saya, tapi memang nggak sekarang Ibu. Sambil saya cari coba nanti biar ada tampilannya ya. Oke sih, bagus itu Pak Teddy. Hanya dalam bentuk apa itu yang proyeknya? Jadi kolaborasi mata pelajaran Bu. Jadi kolaborasi. Iya kan kolaborasi ya, proyek kolaborasi. Jadi kolaborasi antar mata pelajaran lah ya. Kalau kita sendiri mah kan capek sendiri Bu. Kan misalnya seharian bahwa di mana anak itu ya orientasinya gitu ya. Kebetulan sekolah juga sedang di Bandung kan nanti sedang jadi sekolah sehat ya, bersih lingkungan gitu kalau apa gitu ya. Itu kan nanti mau diarahkan ke sana juga gitu kalau memungkinkan mah gitu ya. Harapannya gitu mudah-mudahan. Itu mungkin Bu. Oke, kebayang. Karena di SMA 4 juga ada kolaborasi antar mata pelajaran seperti seni budaya, kemudian bahasa Sunda, kemudian sejarah, sama bahasa Indonesia. Itu mereka itu bikin suatu karya pagelaran seni. Itu bagus. Anak-anak kan yang nanti yang ngelolanya kan gitu ya. Iya. Iya, ya gitu loh. Kayak seperti itu. Cuma saya mah kan murni sebagai gurunya gitu ya, bukan ke bidang ekskulnya atau kreativitas anak itu kan cenderungnya ke ekstrakurikuler ya. Kalau yang tadi juga saya tidak tapi lebih ke kokurikuler biar pilihan anak itu diberikan keleluasaan gitu sih. Itu Bu mungkin. Sok tinggal coba dipaparkan nanti biar kita kasih masukan ya. Mau yang mana mah enggak di mana bisa itu. Udah siap ininya PPT-nya belum? Kita ngumpulin PDF. Saya mah udah dibuat sih, atau hanya sudah sih kalau saya tarnya coba kurang lihat dulu. Mending yang sudah siap, Pak Kiki udah ada programnya. Nah itu Pak Kiki bagus tuh tadi itu. Dicoba. Ya udah kita coba bahas aja semua sambil kita lihat. Sambil nunggu waktu. Aksi nyata ya Bu ya? Gimana? Kalau yang dikumpulin PDF yang format di aksi nyata teh yang itu ya itu rencana kita membuat program itu. Kalau yang sekarang mah video ya Bu ya? Ya, video hasil diskusi kita ini ya menyepakati satu program yang bisa menumbuhkan tadi suara murid kan sama ownership-nya ya, mungkin tanggung jawabnya. Iya. Kalau aksi nyata mah nanti masih lama dudetnya. Ya, tapi nanti pada saat aksi nyata kan masing-masing judulnya nggak usah yang kita bahas sekarang. Sendiri-sendiri. Untuk penguatan pemahaman sih sebetulnya mah. Begitu mungkin Bapak Ibu. Atau kan bentar ya, ada saya coba ininya nggak linknya nanti ini saya kirim atau Ibu aja nanti Ibu buka ya. Ini saya buka dulu. Iya. Ayo nanti teh acara eta teh pengarahan aja Bu. Nanti materinya yang akan kita sampaikan di SMP itu apa? PPT-nya, kemudian termasuk ice breaking-nya semuanya udah disiapin sama mereka. Kita mah hanya tinggal menyampaikan. Iya. Nah, coba Bu dibuka nih, saya kirim.
Nah itu coba Bu dibuka Bu linknya. Saya pakai Canva itu nanti tinggal dimodifikasi loh. Itu kan sampai ada alur bagiannya juga Bu. Nggak kedengeran. Di unmute Bu. Masih unmute Bu. Betul, ini mah sudah lengkap. Keren pisan Pak dilihat Teddy. Dulu. Bukan. Mantap. Mantap. Oke, aku tampilkan ya, share screen ya. Nah, gitu aja. Sampai waktu, tapi nggak mesti harus ini ya. Mangga, intinya saya mau punya Ibu, punya Pak Kiki juga mangga. Intinya mah jaga-jaga aja kalau sampai harus membuat dari awal bisi waktu saya nggak itulah. Tinggal ganti foto nanti kan gitu aja. Kalau mau ya nggak apa-apa. Oke, keren. Dibuka dulu, keren apa juga. Aku mah yes, di sini udah lengkap semuanya. Dari mulai apa sih? Paling nanti template-nya ya, template-nya yang kita bedakan ya, atau sama, harus sama. Aja. Iya. Iya, tapi isinya mah itu apa? Cover awalnya lah yang penting mah. Iya. Kalau kita mau durasi kita 90 menit. Hah? 90 menit. Durasi recall ini kan 90 menit ya? Ya. Udah kita ngomong ini aja coba. Nanti kekurangannya tinggal ditambahkan mungkin Bu ya? Iya, oke. Aku gitu bacain aja. Ya. Sok. Aku coba bacain di sini. Pertanyaan pemantik ada 3. Konsep kepemimpinan murid mana yang telah berubah? Kemudian yang kedua, bagaimana kolaborasi dapat membantu saya memahami proses perencanaan program atau kegiatan yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, gagasan apa yang saya miliki untuk menginisiasi program atau kegiatan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Oke, ini meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Yang kedua, kolaborasi untuk menciptakan budaya yang mendukung di lingkungan sekolah, di mana semua anggota merasa berperan dalam mendidik pemimpin masa depan. Yang ketiga, program proyek kolaboratif untuk melatih siswa bekerja sama dalam kelompoknya, di mana siswa dapat bertindak sebagai pemimpin tim. Konsep kepemimpinan murid, student agency, yaitu kepemimpinan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai proses belajarnya. Wah, keren. Ini ada IFAR. Ya, kan itu ciri human agency. Intensi, visi, aksi, refleksi. Kalau konsep bagiannya udah muncul juga kan di sini? Iya. Ya, nanti diuraikan di belakang. Oke. Ini mah udah lengkap pisan Pak Teddy. Paling nanti kita duplikasi file ya, jangan diedit di sini Pak Kiki. Oh iya, jangan nanti. Iya, kalau diedit di sini nanti hilang yang Pak Teddy. Kita duplikasikan filenya. Jangan. Ya. Tapi lihat dulu kakinya juga kan belum gitu. Iya, karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif yang merasakan emosi yang positif. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, bijaksana. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi, manfaat kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan.
Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Lingkungan yang menumbuh kembangkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan atau kesulitan. Di sentra pendidikan, peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Kemitraan Trisentra Pendidikan adalah kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang berlandaskan pada asas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter budaya peserta didik. Oke, peran terlibat komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Nah, ini Trisentra, keluarga, masyarakat, sekolah. Oke. Ini teorinya udah lengkap. Nah, sekarang programnya. Program kokurikuler. Proyek kolaboratif untuk melatih siswa. Oke, keren. Kegiatan pembelajaran peserta didik yang melaksanakan untuk penguatan, pendalaman, atau pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajarinya dalam kegiatan intrakurikuler di kelas. First goal-nya di sini proyek kolaboratif merupakan kegiatan untuk membantu siswa bukan hanya belajar bekerja sama, tapi juga dalam memahami nilai-nilai kepemimpinan, tanggung jawab, dan empati. Second goal-nya proyek kolaboratif yang mengajarkan banyak keterampilan penting, meliputi komunikasi, koordinasi, pemecahan masalah, dan negosiasi. Latar belakang. Program proyek kolaboratif disusun berhubungan dengan situasi nyata atau tugas-tugas praktis, sehingga siswa dapat melihat bagaimana teori yang mereka pelajari diterapkan dalam situasi konkret. Program ini membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik karena mereka belajar melalui pengalaman langsung. Program proyek kolaboratif memberikan kesempatan siswa untuk saling belajar satu sama lain, mengembangkan keterampilan interpersonal, dan menghadapi tantangan dunia nyata dengan cara yang aman dan terarah. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya pembelajaran akademis, tapi juga memperkuat keterampilan hidup yang akan mendukung mereka di masa depan. 7 karakteristik lingkungan yang dikembangkan dalam program ini. 1. Menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Tindakannya, guru menawarkan dan memfasilitasi belajar murid melalui kegiatan proyek kolaborasi. Murid dapat memilih masalah yang diminati untuk dijadikan bahan pembelajaran setelah disepakati kelompok. 2. Mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Tindakannya, kalau yang pertama tadi Pak Teddy, guru yang menawarkan dulu ya, bukan ide dari siswa. Nggak mesti harus ide, tapi kita kan memantik lah intinya ya. Oh, pemantik, oke. Kalau nanti berkembang ide gagasan, boleh dari siswa malah lebih bagus sih sebetulnya. Iya, oke. Oke, tindakannya untuk yang kedua, siswa mengkomunikasikan ide dan gagasan pada guru pembimbing. Siswa berdiskusi masalah yang akan diusung dan cara mengeksekusinya, baik kepada rekannya maupun guru pembimbing. 3. Melatih keterampilan yang membutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Tindakannya, 1. Masalah yang sedang dipelajari pada pembelajaran kolaboratif memberikan manfaat untuk pemahaman dan penguatan konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. 2. Siswa merasakan kebersamaan pembelajaran karena dilakukan secara kontekstual atau nyata. 4. Melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tindakannya, 1. Perbedaan ide dan konsep dari masing-masing anggota serta masukan dari berbagai pihak harus dianggap sebagai kekayaan kreativitas yang dikemas positif untuk memperkaya informasi. 2. Berbagai perbedaan pendapat dapat dijadikan sebagai penguatan pengetahuan dan pemahaman konsep dengan permasalahan yang sedang dipelajarinya. 5.
menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Tindakannya, 1. Siswa mencari ide-ide cemerlang melalui berbagai referensi, baik melalui digital dan non-digital maupun pengamatan langsung yang diharapkan dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan. 2. Melakukan komunikasi dan diskusi sesuai dengan masalah yang sedang dipelajarinya. Yang keenam, menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Tindakannya, siswa memilih masalah dengan cara mengeksekusinya sendiri dengan target waktu yang sudah ditentukan bersama di bawah bimbingan guru pembimbing. 2. Siswa dapat membuat laporan hasil pembelajaran kolaboratif secara sistematis dibantu oleh pembimbing. Jadi di sini benar-benar pembimbingnya mendampingi banget ya, tidak lepas cul. 7. Menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Tindakannya ada 3. 1. Ketika siswa bekerja sama dan mengalami hambatan di tengah proses pembuatan konten, maka mereka akan bekerja keras agar hambatan dapat diselesaikan. 2. Sikap disiplin dan tanggung jawab dibutuhkan komitmen siswa atas rencana yang sudah dibuat. 3. Siswa dituntut melakukan identifikasi, analisis, dan membuat interpretasi solusi dari masalah yang sedang dipelajarinya. Oke, solutif ya di sini. Nah, aset utama dalam pengelolaan sumber daya untuk student agency, yang pertama manusia. 1. Kepala sekolah, 2. Guru, 3. murid. Modal fisik, ruang forum diskusi, jaringan internet, dan referensi atau perpustakaan. Kemudian modal finansial, ada dana BOS, dana BOPD, partisipasi orang tua, dan sponsor. Aset utama dalam pengelolaan sumber daya untuk student agency, perencanaan, aspek suara murid. Nah, ini. Pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, di sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. Pelaksanaan aspek pilihan murid itu peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Di sini aspek kepemilikan murid, perasaan untuk memiliki hasil dari apa yang dikerjakan oleh seseorang. Aspek suara, voice. Nah, oke. Ini tuh pakai yang lingkaran itu, yang segitiga itu nggak Pak Teddy? Iya. Ya, harusnya pakai lingkaran itu kan ya? Voice. Ya. Jadi disatu-satukan di sini ya. Untuk aspek suara, 1, dengan melihat potensi siswa, guru menawarkan kegiatan pembelajaran proyek kolaborasi. Jika bersedia akan dilaksanakan. 2, teknis pelaksanaan akan dibahas secara terbuka dengan guru dan siswa. 3, materi maupun konten pembelajaran dapat berasal dari siswa atau guru pembimbing yang akan dilibatkan pada kegiatan ini. 4, draft hasil masukan dan saran akan dibahas pada forum khusus diskusi guru dan siswa. Masih choice kepemimpinan murid? Tadi mah bukan choice ya, tadi mah suara, voice ya, sekarang choice ya. 1, dengan melihat potensi siswa, guru menawarkan kegiatan proyek kolaborasi akan diikuti oleh seluruh siswa pada satu jenjang. 2, selama pelaksanaan kegiatan, pengelolaan akan melibatkan siswa dengan didampingi oleh pembimbing. 3, materi maupun ide-ide konten siswa diberikan kebebasan untuk memilih dengan bimbingan guru pendamping untuk memastikan relevansinya dengan pembelajaran. Dan yang keempat, peran guru pembimbing hanya sebatas memberi masukan dan pantauan.
Nah, aspek yang ketiga itu ownership atau kepemilikan. Satu, karena memiliki rasa kepemilikan murid diharapkan guru pembimbing hanya berperan sebagai fasilitator. Dua, berjuang keras mulai dari pemilihan materi sampai menggali ide-ide, membahas masalah yang menarik. Tiga, secara berkala tahapan yang sudah dilakukan akan dilakukan refleksi atau evaluasi. Empat, merasa tertantang untuk mencari masalah aktual yang menarik dan positif. Lima, membuat target setiap tahap pembelajaran proyek kolaborasi. Dan enam, mempresentasikan hasil pembelajaran untuk berbagi pengalaman belajar. Bagja, oke, lengkap pisan ya, keren. Manajemen perubahan dengan konsep Bagja. Dasar filosofi KHD. Nah, ini maksud pengajaran dan pendidikan berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Dimensi profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid melalui sikap-sikap positif yang merupakan bagian dari beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dua, bergotong royong. Kepemimpinan murid membangkitkan murid untuk terlibat dalam berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Tiga, mandiri. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab proses pembelajaran sendiri. Aduh, ininya termasuk itu harusnya ada kreatif juga ada ketinggalan. Nantilah ditambahkan aja. Ada kreatif ya. Oke. Bernalar kritisnya juga ada. Iya. Yes. Oke, semua harus muncul. Ya. Oke, aku bacain aja biar waktunya sampai jam 8 ya. Ya, oke. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Satu, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, hingga dan berkeinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain di sekelilingnya. Dua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Tiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Keempat, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Lima, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. 6. Lingkungan tersebut berkomitmen untuk menempatkan murid sedemikian rupa sehingga proses menentukan proses belajarnya sendiri. 7. Lingkungan tersebut menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Ini yang tadi tuh tambahannya aktif ya? Nah, ini ya kurang. Nanti masukkan aja semua itu kayaknya masuk dimensi. Iya, dimensi profil pelajar Pancasila ya. Kreatif, inovatif. Penjelasannya aja hubungan dengan pemimpin murid lah. Oke. Oke, kita lanjutkan. Prakarsa perubahan. Proyek kolaborasi sebagai sarana pembelajaran konteks penguatan pemahaman konsep dengan cara yang menyenangkan sekaligus mendukung pembentukan karakter dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, tahapan bagjanya di sini kecil banget. Tahapannya aku ya, pokoknya dulu ya. Buat pertanyaan begitu bla bla bla. Oke. Ya, kayak nggak bisa. Ya, dari mulai pertanyaan, kemudian tindakan, rencana aksi sampai ya udah. Atur eksekusi ya. Oke. Atur eksekusi akhir. Ya, ini ada atur eksekusi. Oke, lengkap. Siap. Semangat. Hai, Pak Kiki udah pulang OTW?
Ini baru mau masuk rumah. Oh iya. Ini kali makan di mana? Pulang sekolah. Oh. Iya, pulang sekolah. Tadi ada haircut dulu, Pak. Pak Kiki. Kita pakai yang ini aja ya, yang dari Pak Teddy udah lengkap. Boleh, Bu. Jangan nanti biar ganti tampilan atau gimana, Bu? Enggak, kalau kelompok udah satu sama sih sebetulnya, cuma ganti ngaran namanya doang. Hanya tinggal ganti nama. Kita kan kesepakatan. Ambil satu disepakati. Kecuali nanti aksi nyata Pak Kiki bisa. Itu mah masing-masing kalau aksi nyata mah. Kalau yang ini mah kan hasil diskusi kelompok ceritanya. Boleh kalau Pak Teddy tidak keberatan. Nah itu. Enggak, meringankan kan berkurang keberatan. Yang penting mau nggak gitu aja. Kalau maunya syukur. Kalau kan saya juga sudah. Aku sih ya. Jadi, siap, Bos. Ya sambil nanti itu aja lah diperiksanya, disempurnakan, mangga. Saya juga buru-buru jadi ya begitu 32 situ lumayan. Oke, keren banget ini udah lengkap ini. Ya sudah. Tahapan kerjanya juga udah itu juga kalau dipakai nanti untuk itu ya sistematikanya kurang lebih seperti itu nanti pada saat aksi nyatanya, Bu. Oke. Iya. Ini mah aksi nyata Pak Teddy. Udah aksi nyata ini Pak Teddy. Iya, saya tinggal melengkapi foto sih sebetulnya, menyiapkan ini dengan fotonya aja udah. Nanti dibuat dalam bentuk video. Gitu ceritanya. Nah, kita ini baru 30 menit. Kumaha tuh bahas. Ya tinggal nanti sok mau dibahas gimana. Atau lihat itunya apa? Rubriknya ada nggak? Bisa nggak dilihat rubrik penilaiannya? Rubrik, oke. Bisa ada yang dulu ya. Kemot itu. Dan saya tidak terlalu fokus ke sana. Nah, sebentar. Kita lihat di LMS untuk rubriknya. Mana ya? Kenapa nggak muncul? Sebentar. Yes. Kenapa nggak muncul ya? Hujan gede kemarin, Bu. Pada saat share screen. Nah, ini. Udah kelihatan? Ya. Udah terlihat ya? Ya, ini di LMS. Di LMS untuk ruang kolaborasi yang sesi 2 ini, kita kan unggah tugasnya nanti selain rekaman juga filenya ya. Filenya boleh PDF ataupun boleh. Ya, intinya mah Canva ya. Lebih gampang Mas. Ya. Atau video, terserah. Kalau video kan link yang dikirim berarti ya. Link ya, link YouTube. Iya. Berarti nanti aku downloadin bentuk video juga. Nah, kalau mau dibuat PPT bisa, di PDF kan bisa, film juga bisa di video. Iya. Oke. Bekerjalah dalam kelompok terdiri dari 4-5 orang. Kita cuma 3 orang, nggak apa-apa. Jenis kegiatan, nah ini kokurikuler berarti ya, kita yang dipilih ya. Nah, kemudian targetnya kelas 10 ini? Iya, kelas 11. Saya ngajarin kelas 11. Oke. Tadi sudah ada 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Nah, kemudian yang ingin dibangun itu juga sudah ada keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, bijaksana. Ya, nah ini hasil, walaupun hasil Pak Teddy, tapi kita gunakan sebagai diskusi bersama ya, Bapak Ibu. Pak Kiki ya, Pak Teddy izin panginten. Mah enggak serius gitu kan. Ya, alhamdulillah gitu. Oke. Nah, di sini rubriknya ada di bawah nih. Bentar kita lihat rubriknya. Kalau semua sudah tepat, nanti mungkin hanya tinggal kita tambahkan ini ya, yang lingkaran ini. Boleh, ya itu. Ya itu kan diisikan yang tadi 3 itu pindahin aja ya, di situ. Tadi makan satu gitu aja sih. Mangga sih. Oke. Sama aja. Udah, nah ini rubriknya. Judul program kegiatan ditulis secara deskriptif.
singkat dan Ada. jelas. Oke. Kedua. 20 poin. Kemudian ringkasan program kegiatan mendeskripsikan aspek apa, mengapa, dan bagaimana dengan sangat jelas. Sip, udah jelas itu. Suara pilihan dan kepemilikan. Nah, itu sudah ada. Ringkasan program kegiatan mendeskripsikan rencana untuk mendorong aspek suara pilihan dan kepemilikan murid dengan sangat jelas. Kemudian organisasi presentasi. Di sini presentasi sangat mudah diikuti. Oke, keren, ini pakai Canva ya. Rapi dan harmonis. Kemudian ketepatan waktu pengumpulan tugas. Nah, besok due date-nya sampai jam 23. Ya, berarti videonya Bu ini yang ini nih. Ya. Video ininya besok harus sudah jadi, jangan sampai lewat ya. Ya, nanti subuh aku downloadin karena atau jam 10 malam biasanya sih video mah sekarang rekaman jam 11 lah. Nanti aku downloadin. Iya, sip lah. Video. Nah, kesehatan atau linknya aja download sendiri ya. Emang enggak, silahkan. Ya, linknya aja enggak apa-apa. Link videonya. Kemana Pak Kiki? Kelempar. Kayaknya ganti laptop dulu. Oh iya. Udah di rumah ya Pak Kiki. Intinya seperti itu, tapi kalau ada masukan, saran, mangga Bu, nanti biar sambil nunggu waktu. Ya itu paling tambahannya yang profil belajar Pancasilanya itu ya tambahannya. Masuk ke 6-6-nya masuk di sana memang pembelajaran kan harus holistik ya, semuanya harus ada. Tapi memang terukur gitu. Iya, tinggal betul. Nanti mungkin deskripsinya yang indikatornya itu bisa terlihat. Gitu. Iya. Sebentar, kalau kita rukol di sini durasinya 2 JP. 60 menit atau? Hah? 2 JP. Kan Pak itu kemarin si Pak Anang itu 2 JP, berarti 2 kali 45 1,5 jam. Oh, 1,5 jam, berarti sampai jam 8 ya? Iya. Masih ada Hari waktu. itu jam berapa? Kita sampai jam 8 berarti ya? Tadi kan 6.30. Yang dari dinas itu kita jam setengah 8. Oh, setengah 8. 19.30. Aku tadi udah bilang sih di grup di Zoom kalau saya Pak Kiki sama Pak Teddy ya ada rukol dulu. Iya, sip. Paling sekarang ya izin dulu ya. Ya sekali lagi aja diinformasikan kalau sudah mulai. Tapi kan belum setengah 8 Bu, masih lama. Belum, masih lama, iya. Iya. Kita itu udah berapa menit? Pak Kiki kemana tuh? Belum. Geningan. Alhamdulillah sudah pakai laptop lagi. Rumah idamannya sekarang. Kumaha Pak Kiki? Sudah di rumah? Ada masukan tambahan? Kita hanya tinggal ganti nama aja. Baru ganti device ini. Iya, pakai laptop sekarang banyak. Iya. Tapi hari Sabtu besok? Iya, saya juga bingung itu teh ngedadak surat tugas lagi ya. Iya. Aduh. Lagi di Suryalaya saya teh Bu, tapi ya gimana nantilah. Disuruh. Nanti gimana nanti pas sekarang ada acara Jimit aja nanti saya dengerin dulu gimananya. Kita tuh sharing pembelajaran sosial emosional sama guru-guru SMP, sertanya itu ada 200 orang. Kita teh didampingi, jadi ada 2 narasumbernya yang diambil itu fasilitator angkatan 11. Nah, pendampingnya teh CGP yang udah lulus, yang udah jadi guru penggerak. Jadi kita teh melihat aja Bu ya. Justru kita jangan justru jadi sumber. Justru kita yang ngasih materi. Sumber masalahnya kita. Nanti materinya dikasih sama Bu Farida. Kalau CGP-nya Bu gimana Bu? CGP yang dulu. CGP-nya mendampingin. Kalau ice breaking kan kita juga PP 2 orang waktu itu. Waktu jadi PP. Jadi TikTokan gitulah. Cuman aku juga belum kenal sama itunya. Iya. Mudah-mudahan CGP-nya nanti aktif deh. Tah, eta. Jadi guru-guru SMP umum berarti ya? Iya, SMP negeri. Katanya pesertanya itu guru-guru yang belum pernah ikut program guru penggerak.
Itu teh sekota Bandung. Iya, sekota Bandung. Guru SMP negeri. Tapi dilihat di situ ada satu kelompoknya 2 orang apa ya? Satu kelas 2 orang ya. 2 orang satu kelas. Itu teh pasti dua-duanya? Bukan, guru penggerak yang satunya lagi mah. Oh gitu. Waduh. Jadi yang udah lulus guru penggeraknya yang udah siap ditempatkan menjadi kepala sekolah. Ada CGP aku juga deh, yang waktu angkatan 4. Wah, coba deh dilihat lagi. Jangan-jangan ada juga. Pasti ada lah Gresok. Saya mau udah nge-WA ke murid saya deh. Bapak nanti ke sana ya, saya ada. Udah. Ya sudah. Mudah-mudahan tidak bikin RPP-nya. Ya itu masalahnya kan itu. Itu kan sosial Jadi emosional. Jadi sederhananya nanti untuk itu KSE itu memang guru-guru kita kan bukan nggak bisa sih sebetulnya mah. Tapi lamun teu dicontohan teh sok kararese gawe. Iya, tapi begitu lihat contoh baru we. Kan baheula ge kitu nya bikin RPP teh geus nu yang ada tinggal ganti-ganti. Copy paste iya. Kan mereka ge lupa namana teh diganti. Saya teh itu usaha atuh. Aduh, itulah. Iya, betul. Ada saya RPP tuh yang waktu aksi nyata itu tuh KSE waktu kemarin saya bikin RPP-nya, kemudian pas diobservasinya juga sama guru semua ya sudah sok wekop baik lah. Minta dong Pak Teddy. Nantilah di-share. Buat nanti referensi. Ya. Saya juga nanti mau memunculkan itu gitu ya. Pokoknya yang KSE-nya tuh saya kasih tanda, termasuk videonya juga ada pas pembelajaran itu. Bagaimana menumbuhkan kenyamanan kepada anak gitunya. Meskipun niatna mah menegur eta seragamna teh geus bener acan gitu ya. Jadi saya hanya mengabsen, cukup menyampaikan lengkap atau tidak saja udah. Enggak usah dipikirkan lagi pokoknya mah. Udah dengan begitu kan dia juga. Kalau belum ya udah nanti ya kapan kira-kira bisa dilengkapi. Udah gitu aja. Tapi budaknya jadi seserian gitu resep. Dan berikutnya teh memang lengkap sih. Aduh. Si kepala sekolah teh bisa cenanya. Kudu kitu da budak ayeuna mah hese. Nanya Pak. Betul. Ya. Aku juga berarti KSE mah masuknya di modul itu 2 ya? 2.3 ya? 2.2. Iya. Baru coaching setelah itu, Bu. Jadi diferensiasi KSE baru ke coaching, baru keputusan, baru sumber daya. Nah, sekarang barulah terakhir lulus ya dengan sama Pak Kiki. Iya. Amin. Amin. Pak Kiki masih panjang Pak Kiki mah bisa jadi kepala sekolah. Dari kita mah naonnya keur nutupan itu tuh aya nu bolong di kamar. Kalau aku mah sama Pak Teddy barengan. Bedanya berapa? Setahun ya Kang ya? Iya. Enggak apa-apa, yang penting mah kita tinggal memberikan yang belum ada info Bu, kelulusannya kapan? Katanya Desember ya? Iya. Kalau akhir tahun. Ini kan angkatan kemarin ke Jakarta seketik. Angkatan 10 kasihan. Iya, tapi tadi menterina ngomong ini enak banget. Wah. Betul-betul. Apa cenah? Ya menguatkan dia betul-betul bahwa karakter itu tidak bisa dihindari sekarang. Bahwa itu menjadi tujuan utama. Ya artinya memang program ini sampai dia nanti berhenti juga tetap jalan. Cuma kalaupun ada perkembangan, ada tambahan ini, tambahan itu mah politis aja. Iya. Tapi intinya menyadari bahwa ini teh bagus sebetulnya, kalau nggak begitu tambah parah generasi teh. Tapi untuk orang-orang tertentu kadang-kadang ya hanya mereka memicingkan mata, naon sih gitu ya. Kan karena belum tahu, Bu. Belum terjun kalau sudah tahu mah mereka enggak, baru menyadari geningan. Nah, makanya saya daripada banyak ngobrol di sekolah, lebih banyak saya membuat karya apa, bagikan. Nanti dari situ baru dia melihat. Saya bikin video ini bikin gitu banyak. Bisa melakukan coaching gimana caranya kan pada ngobrol coaching bikin saya mah terus dengan anak saya ya. Nah, share di grup teh. Pada marah ruka. Oh, kieu begitu aya masalah budak tehnya bermasalah teh. Pak Teddy tadi geus nyobaan coaching cenah. Syukur we gitu mah. Karena memang PR-nya juga sebetulnya mah ketika CGP-nya Bu sih orangnya. Iya, betul. Iya.
Kadang-kadang ketika kita atau fasilitator lah misalkan kita atau dengan TGP-nya, kalau kita memposisikan di sekolah memang ternyata kurang dekat dengan guru-guru, terus mengekspresikan diri, ya memang itu akhirnya jadi menjelekkan program itu sendiri sih. Iya. Udah mereka tuh berada pada zona nyaman. Iya. Tapi sekarang Bu, biasanya yang namanya supervisi akademik kan ya, kurang kan stresnya biasanya pasti tinggal gorengan. Nah, saya teh dirubah setting teh. Begitu kan jadi coaching ya. Nah, dengan pendekatan coaching. Udah, pertama saya udah minta didokumentasikan dari mulai observasi, pasca ibu dikirim gini ya, Bu. Itu mah contoh tugas itu sampai ke sini mah disempurnakan lagi. Udah sampai ke pasca sampai tindak lanjut, dan saya tidak menuntut banyak administrasi, yang penting mah komitmennya mau apa yang dikembangkan kompetensi, yuk kita lihat bareng-bareng aja. Nanti yang umpan baliknya teh kan diobservasi guru banyak kan. Nah, disitulah rame. Dari situ baru menyadari, nya buat ting urang mau ngajar teh kitu jiga we nya asa bener sorangan. Baru sadar seperti itu. Akhirnya mah sekarang pada minta itu teh Bu. Udah mah dia yang minta, begitu ada observator nyuguhannya manehna enggak kebayang tuh Bu. Iya. Luar biasa. Bener, saya udah dapat 3 video tuhnya saya buatkan simpan nanti kalau dibutuhkan kan tinggal dipakai. Tapi untuk supervisi akademik kalau format itu tetap diisi, Pak. Itu untuk bahan pertimbangan, Pak. Intinya mah kalaupun kita ya mengisi dengan seperti yang sebelumnya dengan instrumen yang segitu banyak, emang dampaknya apa kepada guru juga kelihatannya hanya kamuflase saja, bahkan munafik menurut saya mah. Lagi diobservasi mah mending bener maneh menyempurnakan diri, beres itu makan dia loncat ya biasa lagi seperti biasa. Dan itu terjadinya memang benar-benar saya lihat sendiri gitu ya. Mereka tuh hanya untuk ya mencari muka bahwa dia ngajarnya baik jadi seenaknya sendiri, padahal mah kan ada begitu, padahal administrasi gimana nggak tahu gitu ya. Tapi ya itu tapi dengan yang tadi dengan coaching tadi ada sederhana aja, minta saya pingin nanti anak-anak belajarnya nyaman, udah fokusnya ke situ, kita mau melihat kan ada di guru penggerak itu ya, ada formatnya itu ya. Nah, format itu yang diisi 3 lembar. Nah, untuk administrasi segala macamnya itu sebagai pendukung ketika kita memberikan masukan. Iya, saya juga pengen nyoba nih, Pak. Sok gerak. Atau mau videonya nanti saya kirim ya. Kalau pra observasinya dilaksanakan juga? Iya, lengkap itu dari awal sampai ke akhir. Bahkan ramai si guru. Jadi biasanya kalau ke bagian berapa tuh Pak biasanya? Saya kan sekarang baru mulai nih jadi supervisi. Ada saya 19 orang, 10 guru. Nah, itu dikumpulkan dulu atau gimana, Pak? Iya, dikumpulkan, menyamakan dulu persepsi, Pak. Pertama persamakan dulu persepsinya, setelah persamakan persepsinya, teknisnya mau seperti apa juga harus benar-benar semuanya memahami. Kalaupun ada masukan saran kita dengarkan. Yang penting mah komitmen ketika sudah diputuskan, udah harus dijalankan bersama-sama, itu aja sih. Sederhananya mah gitu. Jangan kita membuat jadwal langsung plak terus nunjuk jangan aja. Itu gurunya malah ngegel kaburna. Tapi dengan seperti itu mah semua kan jadi mun aya nu aneh teh yang marahinnya bukan kita, teman-temannya sendiri kurang lebih begitu. Iya, betul. Itulah. Iyalah mau dicoba saya juga nih. Sok gerak, benar. Soalnya kalau fokus ke administrasi kadang-kadang ya gitu ke kitanya jadi bingung juga. Hari gini atuh Pak, minta apa sih? Ai orang tinggal ngomong kayak langsung merolok gini kan segala ge aya. Buat apa gituan? Iya betul, bukan nggak penting, tapi dah geus mah ngajieun ke menang hasil duplikasi. Sudah gitu juga manfaatnya juga nggak tahu, ngajar ke mana, perangkat ke mana. Mending guru yang dia pegang sebagai komitmen meskipun perubahan itu kecil tapi memang nampak gitu kalau saya. Iya. Betul. Coba. Iya. Tapi guru yang senior mah ya, guru senior di sekolah aku nih ya, masih ada pada saat di semua sekolah ada begitu, iya. Mencari-cari kesalahan. Dan memang mereka itu satu ketakutannya itu kan digitalnya Bu sebetulnya, yang saya tahu. Dia itu begitu galau dengan kalau dihadapkan dengan teknologi digitalnya. Anak-anak sekarang kan cepatnya begitu, informasi buka segala macam dia langsung dapat. Mereka kan kumaha, yang dianggap bodoh yang nggak mau akhirnya cari alibinya seperti itu. Naon sih ieu teh kan gitu. Sama di saya yang tua begitu dia ikutan observasi, baru ya saya karek sadar seperti ini, padahal mungkin saya juga lebih buruk dari ini. Ngomong di forum itu. Iya. Itu yang paling penting mah menyadari diri sendiri aja. Udahlah nggak usah melihat gimana.
cek saya teh umur teh nambah kolot, mudah-mudahan atuh urang teh berbuat yang baik teh benar-benar dicatat gitunya dan bermakna buat anak-anak sekecil apapun daripada orang menghindari bari jeung pasean ngadon jadi dosa. Iya, betul. Iyalah. Begitu, itu jadi ngobrolnya jadi ka modul sabaraha ya. Pak Kiki, aku mah pengen cerita yang Pak Kiki yang apa masjid tadi asa rada tertarik itu untuk aksi nyata Pak Kiki itu. Kumaha jadi teknisnya itu gimana itu? Ya kalau saya sih ini sih ya karena memang saya punya penelitian Bu sendiri terkait dengan bagaimana membuat saya tuh dulu tuh agak kepancing pingin bikin apa ya metode pembelajaran tapi hanya dengan apa ya pemberdayaan dan pengabdian sebetulnya. Nah, saya coba baca-baca yang problem based learning dengan project based learning. Kayaknya klop nih gitu kan, saya gabungkan, nah saya arahkan kepada pembelajaran yang saya gitu. Nah saya cari masalah tuh di sekolah itu apa gitu kan segala macam, sekaligus memunculkan ide anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak hanya memunculkan masalah, tapi mereka memberikan solusi gitu. Seperti itu. Nah dulu saya punya permasalahan juga, tapi biarkan anak mereka pun mencari masalahnya sendiri gitu seperti itu. Ternyata memang ada yang klop dapat gitu. Presentasi segala macam, akhirnya ya kita sepakati satu gitu, tidak semua masalah kita selesaikan satu saja gitu. Dan itu dilombakan gitu Bu. Dilombakan akhirnya dapat satu orang, satu tim gitu yang bagus dan bisa bertanggungjawabkan presentasi. Nah, barulah mereka diarahkan ke jalur proyek dari mulai presentasi ke konsultan, ke perencana. Jadi mereka diajar presentasi dipromosikan ya untuk bisa itu diwujudkan. Ya, dan mereka pun presentasi di hadapan guru-guru sampai beberapa kali gitu kan, perubahan lagi, presentasi lagi, perubahan lagi itu. Akhirnya kita sepakati, tinggal saya yang meyakini ke guru-guru bahwasannya ini untuk dilaksanakan gitu. Nah, guru-guru sepakat untuk membuat tim. Jadi timnya ada gurunya, ada siswanya. Jadi ngumpulin orang dan segala macam. Alhamdulillah sampai sekarang udah 700 juta akhir ya. Dia mengalir gitu. Dari tahun 2018 dilaksanakan ya sampai sekarang. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi menyelesaikan masalah lingkungan gitu. Ya akhirnya sebetulnya hampir semua jurusan sekarang berbasis masyarakat Bu. Jadi kerjasama kecamatan gitu. Bikin peta wilayah, bikin kantor posyandu yang kayak gitu-gitu. Jadi ngedesain anak-anak sekarang tuh. Itu kok kurikuler berarti ya? Iya. Jadi di masyarakat kita kerjanya. Banyak semangat sih mereka. Iya. Udah pengalaman mahal itu teh. Kalau betul-betul memberikan pengalaman lah. Iya, ke lapangan langsung. Ya. Karena kan ngobrol learning by doing. Ya. Aksi nyata itu mah. Iya, kayak gitu sih Bu. Iya boleh, itu mah bagus tuh. Itu akan dicoba. Itu mah aksi nyata Pak Kiki we. Ya, bener nggak? Iya. Kalau aku mah kayaknya ekstrakurikuler yang akan dimunculkan di aksi nyata. Kesenian kan itu atau masa rek kamana deui. Itu tunjukkan bahwa Anda sudah membina anak-anak. Iya, ada betul. Program unggulannya lah. Karena kalau SMA kan sudah kelihatan Bu keterampilan ya yang memang dikeluarkan. Iya. Jadi ya mungkin dibuktikannya dengan itu gitu. Kalau SMA mungkin beda lagi gitu kan segala macam. Ya begitulah Bu. Sekarang tuh pertemuan setengah 8 ya Pak? Iya. Sudah berapa menit Bu? Kita 30 menit lagi. Masya Allah. Masih lama ya. Naon atuh mau ditampilkan apa? Sok atuh apa? Masjid boleh? Kita mulai dari jam berapa? Ya. Hari pekerjaan kita untuk itu di LMS apa aja sih? Saya belum nyentuh nih. Baru naon komen lah hari teh. Iya, kan di modul 3.3 hanya modul akhirnya aja, ada modul 31, 32 meng. Iya. Yang ini nggak usah gitu ya. Kita habis dari sini mau demonstrasi kontekstual berarti ya? Iya. Nggak tahu. Iya kayaknya.
Kan Kalau harus modul 3 mah komplit kan ya? Iya, harus lengkap. Yang akhir mah sampai aksi nyata. Sebetulnya kalau yang aku tahu mah kalau rekognisi mah hanya aksi nyata saja sama rukol dah. Tapi kenapa sih Pak ini mah ya? Siapa Fasil Paman Anang? Nagih. Pak Anang mah harus ngisi semua. Ini nanti didengerin Pak Anang loh. Iya. Ya sensor sih. Ya, nggak apa-apa sih. Yang penting ya, kita tidak menjelek-jelekan. Juga yang penting mah dikerjakan sih. Dan nggak nuntut begitu-begitu juga sih. Yang penting mah atau kudu pinter orang lagi. Kan kita punya CGP. Udah 2 angkatan atau masa. Itu tadi di apa? Di Zoom yang Kota Bandung. Ada obrolan di Kabupaten Cirebon, Lokakarya, Fasil mau pada main ke sana. Si Pak Ugan, Bu Nancy, ayolah berangkat Cirebon. Itu mah geng Pasil angkatan 18. Saya kan dimasukkan ke grupnya, tapi komen mata sih. Cuma ada teman kuliah dulu S2 si Ibu Ain, jadi memang ngobrol nanti ulim ya bagus Iya. Ketemu dengan Cirebon. Iya benar sih. Ya juga Cirebon Abu sekarang. Pakai gitu Pak Kabupaten Cirebonnya, kota. Kabupaten kayaknya. Oh sama, atau Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cianjur di Cidaun, Kebayang. Oh, tadi Pak Cianjur? Cianjur. Jadi aku kemarin pegang fasilnya Pak Edi kan. Aneh, satu kelasnya dua daerah. Si Pak Edi mah. Yang satu Kabupaten Cirebon, yang satu Cianjur. Jadi beda tempat. Mending jauh banget. Mending kalau dengan Sumedang gitu ya. Iya. Hanya masih ada dekatnya. Atau Majalengka gitunya. Terlalu jauh ya. Karakternya nggak terlalu jauhnya. Kan di Cianjur mah hal-hal limpu gitunya. Tapi memang komitmennya bagus. Nyaris jarang yang terlambat itu tugas. Iya. Yang Cianjur. Kalau lagi Zoom Bapak Ibu ngacleng nanti seberapa orang muncul lagi. Jadi gua tutup kamera. Makanya saya mah pakai Zoom gitu. Koneksi. Koneksinya jelek banget. Kasihan. Iya. Aduh. Kumaha ini durasi waktunya masih lama tuh kita teh. Berarti yang tadi tampilan itu tuh tinggal ganti nama aja ya? Iya. Ya kan itunya mah sama, ya. Fasilitas instrukturnya kan sama, tinggal sama. Itu juga kalau mau pakai foto juga nggak apa-apa. Itu memang mantas wungkul lah. Penting mama mereka ciri. Iya, yang penting mah ada nggak pakai pasir nggak apa-apa, itu mah ya ada biasa bikin gitu lah, nggak usah tinggal copy kan gitu aja. Iya betul. Oh Bu Nancy lah udah ini ya, udah di grup. Udah mulai. Saya kagetnya, udah dengan surat tugasnya ini. Iya, makanya langsung ada beberapa fasil juga yang kan itu tidak hanya fasil angkatan 11 ya, fasil angkatan 10 juga ada itu teh. Termasuk Pak Rizwan yang tadi bertanya itu di angkatan 10 dia. Pak Iwa. Yang SMA Tilu siapa? Pak Yuda. Pak Yudi SMA 3 Bandung. Itu angkatan 10 fasil. Udah selesai mereka mau udah bertugas. Udah itu lagi. Pak Iwan tuh. Ya. Kita mau bahas apa lagi atau ya? Bahas apa ya? 90 menit apa ya? Iya, durasinya lama. Masalahnya tugasnya udah selesai. Tayangkan itu atuh. Oh iya, yang Kota Bandung di sini setel. Balik nonton.
Oh mungkin karena ini ya, kemarin yang disuruh ngisi sama Bu Farida untuk ini kali ya? Nah, betul sekali. Yang waktu ngisi link gitu. Iya. Kirain itu buat apa gitu. Pendataan. Tapi dasar saya tak satu ngisi ah. Boro-boro saya makan ngomong gitara jarang gitunya. Ujung-ujung ada datanya. Apri. Ada datanya di Kota Bandung. Tapi Pak Edi enggak ya? Yang si Pak itu setia, saya meni kesel. Pas dia ikut juga Boys ya? Malah ada. Boys ada. masuk. Pas setia nggak ada. Pas setia Pak Edi yang nggak ada tuh. Terus nggak ngisi berarti? Nggak tahu tuh. Pak Teddy nggak ngisi tapi dipanggil, ditelepon. Iya, mungkin saya kaget ngajapri ke saya saha itu kok tiba-tiba begitu. Maaf ya Pak. Terus kemarin ngedata, Abi nggak baca sih. Ngedata pasti Kota Bandung, data, ngisi we. Iya. Sugante jang naonnya ternyata buat kegiatan itu. Yang menit Sabtu kegiatannya. Sehari di Nicaragua ada kegiatan gitu hanya kumanya udah susah udah pingin langsung ngerti dalam satu hari mah. Iya. Beneran jatuhnya di hari Sabtu lagi. Ini teh 2 sesi. Ya. Durasinya tuh 2 sesi jam 9 sampai jam 11, lanjut lagi jam 1 sampai jam 3, cenah. Wih. Di acaranya kan pakai naon atuh? Oh ya. Itu kadisnya baru ya, PLT ya? PLT iya. Ya biasa, baru mah. Ingin terobosan baru. Yang dulu yang semangat mata itu kemarin teh Pak Kadis Kota Bandung selalu hadir teh waktu setiap acara itu. Waka karya teh aya wae. Yang dulu, Pak. Tapi udah pensiun deh kayaknya. Pak siapa ya itu? Ini agak gemuk ya. Yang saya suka ngelihat mah ini Pak Sekda Provinsi. Wih, senang saya. Udah pernah, Pak, ketemu? Jarang ketemu pejabat mah saya mah nggak cocok. Kemarin ikutan acara ini yang sampah itu Kota Bandung, Pak. Oh, di kesiswaan saya kan nggak itu. Yang di SMP 12 ya kalau nggak salah kemarin. Ada perwakilan sih. Ya itu salah satunya kan ibu juga program itu masuk pengelolaan sampah ini. Pastinya program-proyek itu tadinya mau ditawarkan ke situ juga gitu. Biar anak nanti bagaimana gitu ya. Bisa memilah sampah dengan caranya mereka tapi kreatif. Syukur-syukur bisa menghasilkan gitu. Iya, betul. Jadi dengan bentuk begini gitu dengan atas nama pelajaran mah biasanya anak lebih serius dan butuh nilai muridnya. Tapi tanpa sadar itu dibentuk karakternya, harapannya mah begitu sih. Oh iya ya, sekarang sampahnya benar-benar harus dipilah. Di sekolah tuh benar-benar diminimalisir sama ya di semua sekolah ya. Itu kan jadi iya. Kota Bandung. Jadi sekarang tuh udah darurat sampah. Darurat betul. Ya. Masalahnya kantin yang susah teh. Makanya kantin di saya ngajeng-jeng ya 14 atau kebayang. Hebat banyak. Saya misalnya loba nyarek saya yang jadi pengurus koperasi jadi dia. Yang mengelola. Aduh ngasih tahu ya itu kumaha tuh dapat temenan gitu pengen dapat penghasilan di mana? Lieur. Angke mah ngobrol deui ya ngari deui. Di kita mah dipegang sama koperasi, Pak. Jadi mereka ngomong ke koperasi ya udah beres. Tapi walaupun masih ada kendala sih. Mau untung kecil ataupun besar ya koperasi nanti. Kayak gitu. Ini udah sharing dengan jadi yang ngebiayai pembangunannya koperasi gimana? Kalau SMA 23 itu kegiatan festival budaya seperti apa konsepnya? Kemarin yang sebelum
tetap kearifan lokal mah diusung mah tetap gitu ya. Kalaupun ada selingan-selingan yang modernnya juga itu hanya untuk itu, tapi diorientasinya mah tetap ya model kearifan lokal itu diangkat lah, diperkenalkan kepada anak-anaknya. Lamun kitanya sudah tidak peduli juga, udah tambah jauh we budaya dan karakter teh. Nah, si menteri tadi juga ngomong teh begitu, bahwa bahasa Inggris itu penting, tapi naon sih cenah aya bahasa Indonesia sendiri juga nggak belum betul-betul seutuhnya mengolah informasi itu dengan baik, katanya begitu. Yang bagus itu budaya kita sudah dikuasai, maka ketika bisa bahasa Inggris, kita datang keluar itu mempromosikan negara kita kan gitu, dengan pengetahuan dia, kekayaan dia yang dia pahami di negaranya. Ini bisa bahasa Inggris kan rata-rata keluar yang gawe. Iya. Tidak ada promosi budaya, faktanya kan kebanggaannya begitu, mencari penghasilan. Ya memang begitu di negara Jepang, saya ngobrol ke anak-anak Jepang, Korea, apakah dia mengagung-agungkan bahasa Inggris? No, enggak sama sekali. Dia bangga dengan bahasanya sendiri aja, tapi sekarang coba lihat. Malah orang barat kan sekarang sudah mulai mau meniru mereka. Dari mulai makanan, seni, budaya sudah pelan-pelan seperti itu. Karena itulah karakter itu memang dibentuk. Nah, si menteri tadi juga mengatakan bahwa karakter itu menjadi tujuan utama pendidikan kita hari ini, katanya begitu. Ya, itu katanya. Iya. Jadi khawatir gitu guru penggerak teh. Jadi sebenarnya ya, kalau kurikulum Merdeka itu kan ada proyek-proyek yang dilakukan oleh sekolah. SMA 4 mah sebelum kurikulum Merdeka kayak udah proyek seperti itu teh. Ya, semua sekolah juga pasti sudah. Walaupun secara tidak sadar itu ya dilakukan. Iya. Tapi ini mah persepsi saya, Pak ya. Kalau konten gitu ya tentang PJP itu saya juga wah banget, Pak. Cuman yang memang mungkin agak mengelitik ke kita sebagai guru itu kadang-kadang kita justru malah tersibukkan dengan apa ya, kayak kita banyak keluar sekolah lah gitu kan ya, jadi boro-boro dengan anak seperti apa gitu kan. Apalagi kepala sekolah kan sekarang mah udah jarang banget di sekolah, Pak, dengan banyak tuntutan segala macem gitu kan. Dan kita juga sekarang misalkan lah di Provinsi Jawa Barat mah aplikasi ya Bu Nancy ya, aplikasi yang begitu bejibun gitu ya terhadap guru. Ya itu yang jadi melupakan tentang esensi dari PGP sih menurut saya, emang akhirnya jadi capek gitu kan segala macam, terus lelah lah dengan segala macam, padahal kadang-kadang ya hal-hal yang tadi itu tidak langsung berurusan dengan ini gitu. Memang kalau saya sih ngerasa sebagai guru itu jadi memang jadi kurang fokus. Iya. Sok Ibu. Yang saya pahami memang Indonesia segitu wah luar biasa besar gitu. Sebenarnya jelema lagi paling pinter namun bener-bener mah diurusna gitu kalau menurut saya gitu ya. Apa sih dan mereka masalahnya makan memang anak-anak kita tuh selalu dipertentangkan dengan fakta. Nah, pertentangan maksudnya begini. Kalau negara ingin maju bagaimanapun juga di negara yang sudah maju itu jangan sekali-kali dijerumuskan dalam ke politik udah. Kalau hanya ke politik kan kepentingannya udah beda, bukan mau memajukan anak-anak kita tuh menjadi cerdas, pinter, berkarakter. Yang penting ada keuntungan nggak buat mereka. Kebijakan akhirnya ya itu tadi. Setiap perubahan kebijakan harusnya kan tujuannya untuk memperbaiki sesuatu yang sudah belum bagus jadi lebih bagus kan begitu. Iya. Ini tidak mengarah ke sana. Yang ada mengagetkan semua saja. Kok begini tiba-tiba tanpa ada kumaha pendekatan ini supaya begitu digulirkannya semuanya sudah move on langsung tuk-tak enggak pernah seperti itu sampai hari ini. Bahkan yang lebih tragis kan orang yang bukan ahli di bidang pendidikan juga ditaruh di sana, kebayang nggak? Mau sepintar apapun juga bukan dunianya mah, itu kalau menurut saya mah. Tetap sebodoh apapun tapi kalau itu dunianya minimal ya nyambung nak gitulah kalau menurut saya. Mungkin ini hari ini juga bukan karya siapapun, mungkin pendahulunya gitu ya. Tapi kan tetap kalau lebih ahli lagi kan akan lebih bagus gitu mengimplementasikannya kan begitu. Dan hari ini juga memang butuh waktu yang cukup akan lama gitu ya untuk bisa penyesuaian karena memang faktanya bahwa sumber dayanya itu masih minim. Sementara kalau kita mau melakukan hal yang seperti hari ini Bapak Ibu,
kepala sekolahnya dulu memang harus sudah paham dulu tentang konsep ini. Iya, betul. Sekolah diorientasikan ke situ. Karena yang punya kebijakan di sekolah untuk melakukan ABCD itu kan dia gitu. Dan siapapun kalau sudah jadi kebijakan kepala sekolah kan guru pasti nurut gitu. Nah sekarang kalau kepala sekolahnya tengah arti ya kumaha, yang ada ikut nyemoh guru penggerak menurutnya naon sih ngaliweuh diri paling gitu. Tapi kalau enggak, tapi ya dari beberapa sekolah yang dipakainya guru penggerak memang ada sebagian besar memang perubahannya besar gitu ya. Kalau memang orientasinya memang punya idealis gitu ya, tapi bagi yang tidak mah ya tetap negosiasi ya itu kembali ke manusianya, tapi memang dibutuhkan waktu ya untuk mengubah karakter itu. Ya tinggal sekarang mah jangan pernah lelah, capek, apapun yang jadi cibiran, cemoohan ya orang bisa ngalampengkeun amal gitu. Masalah kejadian itu memang enggak teuing lah, tapi yang penting mah ya kita berharap banyak lah ke depan anak cucu kita tentang dibikin susah gitu aja kalau saya. Tapi kadang-kadang antara Wakasek Sarana dengan Wakasek Kesiswaan ini saling berebut. Kalau saya bilang kan dengan filosofi KHD di mana anak yang harus diprioritaskan, keinginan anak, harapan anak, program-program anak. Nah, di satu sekolah itu kadang-kadang suka dihambat kegiatan siswanya dengan dalih sarana yang masih kurang. Jadi anggarannya lari ke sarana. Padahal sebetulnya kalau belajar PGP mah nggak seperti itu ya. Semuanya harus beriringan ya. Sumber daya kan ya harusnya mau modul 3.2, tapi kan karena belum belajar dipaksa kuku mah gak mau nyamuk ibu. Meskipun sama-sama Wakasek gitu. Ya kita mungkin bukan guru penggerak tapi kan dilibatkan di sana. Jadi tahu gitu kan ya. Betul. Begitu tahu mah ya sudah, saya tahu batasan saya, wilayah saya ya sudah. Kalau mau ikut saya mah enggak, kalaupun enggak saya tidak akan maksa gitu daripada betul. Apa yang baik dibangun oleh kita malah jadi diruntuhkan oleh hal-hal yang enggak penting kan gitu. Yang masih bisa dibangun ya saya mah ajak aja, tapi bagi yang belum butuh waktu ya pelan-pelan aja. Mulai satu persatu begitu mah ya udah. Mudah-mudahan saja gitu ya pada akhirnya. Oke, waktu 15 menit euy. Gimana tuh? Kita panjangin aja ininya. Kita join we gitu Kak Jum, gimana ya? Baiknya. Di situ ngerti apa yang harus dilakukan atau di HP gitu? Masuk dulu pakai HP. Itu nama kita berapa ya, sepakat ya. Kita sepakati. Pakai HP walanya. Kita sepakati aja ke programnya yang tadi yang Pak Teddy. Ya. Biar sudah jadi tinggal naik tayang. Oke. Di mana sih itu? Linknya teh? Yang tadi Bu Nancy bukan masih atau berubah? Linknya ya masih yang itu. Nanti di editnya sama siapa Bu? Nanti aku sok gitu aja. Kan saya mau ambisi masa ngedit punya sendiri. Dia tuh pang bebenarkeun aku ku ibu dan bapak enggak. Intinya masih nanti bikin salinannya, nanti aku kirim ke Pak Kiki. Pas dikirim sama gitu kan kita sudah diskusi gitu aja. Oke. Ya. Nanti aku kirim link salingannya, mending langsung PDF-nya aku minta nama Pak Kiki nama lengkap sama apa sih kode fasil. Biar nanti aku editin ya. Cuman YouTube-nya mah kan YouTube sendiri, nanti aku kasih linknya download sendiri ya, betul nggak? Siap. Ya. Aku presentasi sekali lagi, banyak dipresentasikan yang tadi ya. Yang programnya. Nah, ini tahapan bagja. Mungkin yang harus direvisi. Ada filenya tuh saya kirim. Iya. Kan sudah di screenshot.
yang sudah yang ketikannya ada di saya. Nanti dikirim biar kalau mau ada masukan perubahan. Kalau itu kan bisa dirubah, tapi kalau yang tadi mah kan enggak. Iya. Ini mah nggak bisa dirubah. Ya. Oh, itu ini udah lengkap. Hanya mungkin yang perlu ditambahkan tadi yang profil pelajar Pancasila sama apa sih tadi teh anu 3. Ini mah 7 karakteristik udah oke. Nah, ini kita buat lingkarannya paling yang voice, choice, sama ownership. Bikin lingkaran ini maksudnya, Bu? Yang kayak di buku itu ya? Itu barangkali ya yang revisinya mah. Oke. Ini lengkap kia ya. Pisan, keren Pak Teddy. Unggal-unggal. Kita mah copy paste Pak Teddy. Selama Pak Teddy na ikhlas mah teu naonnya. Insya Allah, alhamdulillah kanggo capek teh puguh gitu nya. Kanggo pisan. Alhamdulillah. Kumaha atuh ini? Kita mau udah belum waktunya 10 menit lagi. Atuh prolog diprologkeun kumaha ku kata-kata nayangkeun naon gitu. Tapi nggak videonya masalahnya mah. Kalau video kan bisa orang naon dulu animasi gitunya, tapi dah. Ya tunggu saja tuh. Nggak apa-apa itu di disdik. Nggak apa-apalah telat setengah jam. Nanti kan kita mah hanya nerima materi yang dari Bu Farida. Oh iya. Ini tuh tahapan bagiannya dia udah lengkap. Oke, mantap. Berapa halaman ini dia? Ini ada 32 halaman. 32 halaman. Lumayan. Seueur oge. Berarti nanti yang dikumpulkan di video berdasarkan ini. Pak Kiki ke Garutnya jantan Minggu. Ke Tasik, Bu. Ke Suryalaya. Ya? Oh, ke Suryalaya. Jadi berangkatnya besok. Oh. Justru makanya bingung deh. Kalau saya bilangin sekarang nggak jadi, pasti nggak jadi semua tuh. Ngandelkennya. Iya, makanya kayaknya kalaupun jadi, ya saya kesana dulu. Iya. Pagi balik lagi paling, Bu. Sabtu ke SMP 5-nya. Iya. Ya? Di Japri nggak sama dari dinas? Ada petugasnya katanya untuk makan gitu ya? Iya, ada. Oh, berarti dikasih tahu udah. Ya udah tahu berarti kita sedang begini, ya. Udah di grup udah disampaikan sampai jam 8 baru bisa join, kita jam 8. Ya, angkat nyampe Sugante kalau udah tahu mah. Yang penting mah begitu nyampe 90 ya sudah. Tuh udah terima kasih. Iya, sudah terima gaji? Belum. Terima gaji. Maknya sertifikasi. Serius? Oh. Kalau uang pulsa belum ya, Bu ya? Belum, pulsa mah belum. Baru modul 2. Dipotong lagi 15%, ini jauh. Sedihnya golongan 4 mah nya. Nya meni asa ongkoh kita ciri kompetensi kudu berusaha untuk itu. Inggris nu PKD-nya dipotong gede jadi balik deui atuh. Jadi sebetulnya mah balik lagi ya gaji. Iya, makanya. Itu yang 2 juta juga hanya untuk Dikdas cenanya guru SD. Yang di pelosok lagi, kagok. Dah kumaha. Boro-boro mikiran babagi mayar hutangnya teuing.
Iya. Oke, jadi ini judulnya teh tadi teh apa programnya teh? Kolaborasi Bu, proyek kolaborasi. Pembelajaran proyek Proyek. kolaborasi. Oke. Proyek kolaboratif untuk melatih siswa bekerja sama dalam kelompok. Oke. Student agency. Pak Kiki, nanti saya minta foto Pak Kiki. Boleh. Bikinin di sini. Siap. Ya. Nama itu ya, Pak. Pak Teddy, linknya yang di-share, jangan yang komen. Oh. Ini kan hanya bisa komen doang tuh. Oh, nanti. Oh. Salinannya, Pak Teddy. Iya. Kela. Salinannya kirim ke aku, nanti aku bikinin yang buat Pak Kiki. Tar. Ya, nanti saya robah ya di laptop jam 1. Iya, sip. Terus rekaman videonya, mudah-mudahan jam 11 udah bisa dibagikan. Jadi besok pagi bisa di-download. Ya. Di-download, di-upload di YouTube masing-masing. Belum dimoderasi ya? 9 menit lagi nih. Sok atuh nyanyi 2 lagu mamer. Sok atuh Pak Kiki ya. Akunya lagi batuk ya teh. Video ini video. Kan ieu teh meni asa kasindir aku mah Pak Teddy. Kenapa? Meni bohai kieu nih asa ngelihat potret diri. Itu mah boro-boro. Saya mah nggak kepikiran aya we pokon mah begitu berbayar ya, nu gratis mah aya nya sok pakai gitu aja. Pingina makan anu unik-unik berbayar, geus ahoream mah berbayar mah. Asa ngelihat potret diri teh kumaha teh nya. Saya mah kayaknya kodenya tuh 090 ya, Bu. Kode apa? Kode apa? Fasilitator. Pak Kiki, link itu gerang ngisi. Link apa, Bu? Link rukol hari Senin. Alah, udah ada ya? Udah di WA grup. Yang tanggal 11. Berarti Senin ya, Bu? Rukol modul. Mulainya Senin ya, Bu ya? Iya, Senin sama Selasa. Yang sesi 2-nya Selasa. Oke. Modul terakhir ya? Iya. Nggak boleh dimajuin ya? Asal ngasih tahu Pak Dadang. Tapi kalau soalnya nggak tahu, kan nggak apa-apa kalau kan ketahuan. dipantau, nanti ada pemantauan. Udah dipantau berapa kali Bu? Saya mah sekali ya udah lihat. Aku 2 kali. Ih, mantap. Saya juga nggak tahu. Ya, saya lupa lagi. Time. Oh, sempat juga pagi. Tempat tapi mangga we ditinggalikeun ge. Iya. Di awal sampai akhir eta asupkan room bolak-balik. Oh. Iya, betul masuk breakout ya. Luar biasa, sok we lah. Tapi halus barudakna teh malah jadi sarmana. Iya, betul. Cara aya itu. Udah beres teh, aduh Bapak terima kasih kita udah dilihat dari pusat. Aku Abimah dipersilahkan. Oh, terima kasih Bapak Ibu dari ini yang lagi mantau kegiatan kita gitu ini. Disapa. Iya. Tapi udah muncul. Nggak mau. Aku mah disapanya terakhir. Selesai beres, ternyata kita kedatangan tamu nih Bapak Ibu. Mohon maaf nih nggak disuguhin. Aku teh. Jadi. Oh, pantesan datang 2 kali dan lagi nu keduanya meureun suguhan. Sampai mereka teh ngechat di inbox, ya mangga Ibu saya pamit pas terakhir teh. Ya gitu masuk gitu. Ya, oke, kayaknya sudah ya. Ini ya komennya saya benerin dulu. Udah jam 8 tuh. Di tahapan bagiannya juga. Oke, tahapan bagja. Ada gambar. Aku stop screen ya. Gambar jam itu jam 8 tuh. Nah, ada komen di sini mah. Boleh edit, can edit tadi saya. Oh, can edit. Tapi di sini tuh comment only tuh. Anyone with the
Oh, nanti aku coba atuh ya. Nanti aku coba bikin ininya apa tuh, nggak bisa duplikasi filenya. Oh, duplikasi. Aduh, duplikasi kemana? Itu Pak Kiki boleh apa? Tapi di sini mah enggak, saya enggak checklist itu enggak komen mah. Yang di itu can edit biar bisa diedit, Pak. Iya. Iya. Belum geningan aku teh ini elangnya. Bad Eagle. Kan kalau dapat komen bisa kan. Ini Canva ya? Hanya bisa komen, nggak bisa edit. Aduh, kumaha tuh. Tapi di sininya kenapa? Kumaha tuh? Belum, nanti aku coba lagi ya. Coba dong. Bikin duplikasinya. Coba. Oke, tuh aku stop screen ya. Oke. Ya. Mangga. Udah jam itu ya. Udah waktunya udah nyampe, Bu. Bisa. Oh, kalau sudah masak tuh ya. Ditutup ya tuh ku Bapak Ketua, mangga Pak Teddy. Itu, sok saya lagi ini tuh mau matiin ini. Refleksi. Pak Kiki, refleksinya kegiatan hari ini. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini menjadi bermakna ya. Amin. Walaupun mungkin satu sisi ini sebatas mengompletkan gitu ya tugas kita, tapi mudah-mudahan kita dapat ambil manfaatnya juga. Dan punten tadi saya di awal tidak terlalu maksimal seperti itu, dan apa-apa yang kita dapatkan ya mudah-mudahan bisa kita laksanakan lah, walaupun hal-halnya simpel gitu ya Bapak Ibu ya. Amin. Kita terus bergerak lah saja seperti itu. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Ini mantap. Pak Teddy mau menambahkan? Ya, kan ini sudah di penghujung ya. Kita semua sudah ikhtiar, kita semua sudah berupaya semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kecapaian kita, lelah kita itu betul-betul mendapatkan hasil. Amin. Ya, dan ini pada waktunya lah kurang lebih seperti itu, dan Allah tahu bahwa niat kita semua kan untuk yang baik ya, bahwa nanti bisa betul-betul meraih apa yang diimpikannya, apa yang ingin diwujudkannya dengan apa yang kita berikan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat. Kemudian jangan pernah lelah untuk terus ya bergerak memajukan pendidikan di negara kita tercinta ini, biar ke depan anak generasi kita tinggal menikmati dan kita pun menghadap kepada Yang Maha Kuasa dengan tenang, kelihatannya begitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Teddy, Pak Kiki, semoga semuanya buat kebaikan bersama. Oke. Saya izin kita masuk ke Zoom yang lainnya. Mangga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin juga ya saya ya. Mohon ya. Ya, mangga. Mohon Bu.